Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arowana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Guys, jadi di sini kelompok 2 bakal mempresentasikan dalam bentuk video materi bahasa Indonesia dengan judul teks dan artikel. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana. Perkenalkan, saya Diamani Putri. Perkenalkan, saya Nabila Putri Ramadhani. Saya Rizky Pratama. Saya Arif Widayana. Nah, jangan lupa disaksikan videonya dan ditonton sampai habis ya. Jadi untuk materi yang pertama itu ada pengertian dari teks artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu sendiri adalah karya tulis lengkap. Contohnya seperti laporan berita ataupun esai yang terdapat di dalam sebuah majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, teks artikel itu adalah tulisan tentang suatu masalah yang berisikan fakta dan juga opini yang dibuat untuk dipublikasikan ke media, baik itu media cetak, media sosial, maupun media online lainnya. Materi selanjutnya itu ada manfaat dari teks artikel. Nah, yang pertama itu adalah sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreativitasnya. Yang kedua, teks artikel itu dibuat agar kita bisa berpikir sistematis, kritis, dan berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, teks artikel itu dibuat agar kita bisa memahami tujuan dari menulis, sehingga kita bisa menguasai kompetensi menulis yang harus kita capai. Selanjutnya, itu adalah sebagai sarana publikasi hasil pemikiran ilmiah melalui jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, teks artikel ini diharapkan bisa memberikan dampak akademis bagi para pembacanya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks artikel. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari teks artikel itu tulisan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumbernya itu berasal dari fakta-fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga, bersifat aktual sesuai dengan data-data yang dapat dipahami oleh penulisnya sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa formal, lugas, juga efektif. Selanjutnya adalah fungsi dari teks artikel. Nah, teks artikel ini berfungsi sebagai penganalisis berita salah satunya. Artikel ini kan memuat analisis berita atau peristiwa yang sedang dibahas oleh sang penulis. Maka dari itu, isi artikel ini lebih dibuat mendalam karena akan memuat hasil pandangan serta analisisnya. Yang kedua, sebagai forum diskusi. Artikel ini juga dapat dijadikan pokok bahasan dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai sosialisasi serta kontribusi gagasan. Nah, artikel dalam media massa juga dapat berperan nih untuk menyosialisasikan suatu peristiwa, kejadian, maupun permasalahan kepada sang pembaca. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai sarana aktualisasi serta eksistensi dari penulisnya. Fungsi artikel dalam media massa ini ialah sebagai sarana aktualisasi diri serta membuktikan eksistensi penulisnya terhadap para pembacanya. Tujuan teks artikel terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan teks artikel bagi penulis adalah yang pertama, sarana untuk menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh penelitian. Dan yang terakhir, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, tujuan teks artikel bagi pembaca adalah yang pertama, sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Dan yang terakhir, sarana hiburan bagi pembaca teks artikel. Kaidah kebahasaan teks artikel adalah yang pertama, penggunaan istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Kata teknis adalah kata-kata yang menunjukkan kekasan atau kata terkait topik yang sedang dibahas. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka teknis yang digunakan adalah virus, bakteri, pola makan, suhu tubuh, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata-kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya, sungai yang berada di belakang rumah Yosi meluap akibat hujan tadi malam. 3.
Penggunaan kata-kata rujukan. Kata rujukan merupakan suatu kata yang digunakan untuk pengacuan pada sebuah hal atau untuk memperoleh keterangan yang jelas. Contohnya, menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pendapat. Dalam kalimatnya adalah, menurut laporan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati uji coba klinik tahap 1 dan tahap 2. Keempat, penggunaan adverbia frekuentif. Adverbia frekuentif adalah penggambaran makna yang berhubungan dengan frekuensi terjadinya sesuatu. Contohnya, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, jarang. Dalam kalimatnya, terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Yang kelima, penggunaan konjungsi untuk semata argumentasi. Konjungsi untuk semata argumentasi adalah kata hubung yang digunakan untuk mengurutkan kejadian yang ada di dalam argumentasi teks artikel. Contohnya yaitu pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, setelah. Dalam kalimatnya adalah akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Yang keenam, penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi untuk memperkuat argumentasi adalah kata hubung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi yang ada di dalam teks artikel. Contohnya yaitu selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, lagi-lagi. Dalam kalimatnya adalah lagi-lagi minuman bersoda juga membuat otot lower esophageal sphincter menjadi lebih lemah dibandingkan dengan minuman air putih. Yang ketujuh, penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan suatu kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Contohnya, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, atas dasar ini, jika, akibat. Yang kedelapan, penggunaan konjungsi konsekuensi. Konjungsi konsekuensi adalah konjungsi yang merujuk pada dampak dari tindakan atau dengan cara tindakan tersebut. Contohnya itu dengan demikian. Untuk contoh kalimat dalam penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi adalah dengan demikian jika asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologis. Konjungsi kronologis itu kata hubung yang menjelaskan kronologi terjadinya sebuah peristiwa. Konjungsi ini banyak menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya seperti kata kemudian, setelah itu, lalu, pada akhirnya, dan sebelum itu. Yang kedua ada konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah kata yang menghubungkan dua bagian kalimat sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contohnya seperti kata tetapi, akan tetapi, melainkan, sebaiknya, sedangkan, padahal, dan namun. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental itu jenis kata yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terjadi sesuatu tindakan, pengalaman, dan keberadaan. Contoh kata-katanya ada banyak. Contohnya seperti putus asa, menikmati, percaya, menolak, semangat, berjalan, memarahi, memikirkan, memperkirakan, memperhatikan, menduga, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif ini salah satu jenis kalimat yang digunakan untuk dimaksudkan untuk membujuk, mengajak orang untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Contohnya, ayo, mari, sebaiknya, hendaklah, harus, dan perlu. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat ini digunakan untuk menegaskan atau hanya mengonfirmasi balik. Contohnya seperti
Bagaimana kita bisa menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan diri kita sendiri tidak pernah berbuat baik? Berikut ini adalah struktur teks artikel. Yang pertama, pernyataan pendapat atau disebut juga tesis. Berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok yang dianggap penting oleh penulis dan menarik untuk dibahas atau dicari penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas, dilengkapi oleh sejumlah teori pendukung dan fakta. Dan yang terakhir, penegasan kembali atau pernyataan ulang berupa kalimat kunci yang merangkum sebagai penjelasan ke dalam bentuk kesimpulan. Dapat pula disertai dengan solusi harapan ataupun saran-saran. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis teks artikel. Yang pertama itu ada artikel deskripsi. Adalah jenis artikel berupa tulisan yang menggambarkan suatu hal yang diamati secara langsung kepada pembaca. Yang kedua ada artikel narasi. Adalah jenis artikel yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Yang ketiga ada artikel eksposisi. Adalah jenis artikel yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik dan disertai dengan bukti pendukung. Yang keempat, ada artikel persuasi. Adalah jenis artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang disarankan oleh penulis dalam karyanya. Jenis artikel yang kelima yaitu ada artikel argumentasi. Adalah jenis artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa yang terjadi. Yang keenam ada artikel ilmiah populer. Adalah jenis artikel yang ditulis dengan gaya bahasa populer yang akan atau sudah dimuat di media massa. Yang ketujuh ada artikel praktis. Adalah jenis artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan dan cenderung bersifat naratif. Yang kedelapan ada artikel ringan. Adalah jenis artikel yang membahas masalah ringan dan tidak perlu pemahaman yang mendalam dalam membacanya. Jenis artikel yang kesembilan itu ada artikel opini. Adalah jenis artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis, disertai dengan beberapa data pendukung. Yang ke-10 itu ada artikel analisis ahli. Adalah jenis artikel yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada artikel ulasan. Adalah jenis artikel yang mencoba menjawab suatu persoalan khusus dengan jalan menganalisis berbagai hasil kegiatan atau karya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.